Halo, selamat siang OMK di seluruh Indonesia. Selamat datang di seminar online yang diadakan oleh Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau yang disikap Kongkep KWI. Bertemakan Orang Muda Katolik menjadi follower atau leader di media sosial. Saya Lisa, salah satu pengurus Komkep KWI, akan memandu acara ini selama 1 jam 45 menit ke depan dengan menghadirkan narasumber yang kece dan keren-keren. Ada Romo Haryanto, Sekretaris Komkep KWI, ada Bapak Joni Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ada Lyodra Margareta Ginting, artis dan penyanyi, ada Purnomo Kristianto, Google Head of Industry, ada Margaret Srijaya, founder akun Instagram womanpreneur.id, ada Buana Perkasa Putra, founder akun Instagram Rahasia Gadis dan Rintisan.id. Silakan loh untuk di-follow dulu akun-akun edukatif mereka. Dan jangan lupa ya, follow juga akun OMKNet. Sebelum memulai acara ini, saya akan menyapa teman-teman muda yang sudah hadir secara virtual di akun YouTube ini. Kalau saya lihat di kolom chat, ada dari Keuskupan Sibolga, kemudian ada dari Tanjung Selor, ada dari Surabaya, Semarang, Papua, Manokwari, kemudian ada Merauke, kemudian juga ada dari Metebula Sumba, dan semua dari Sabang sampai Merauke sudah hadir di sini. Maka saya akan menyapa semuanya gitu ya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, Papua. Halo semuanya, selamat bertemu di ruang virtual ini. Oh ya teman-teman, silakan untuk berinteraksi satu sama lain dalam kolom chat di YouTube ini ya. Jika mau bertanya nanti silakan untuk menyampaikan di dalam kolom chat juga, tuliskan dari siapa, dari mana dan untuk siapa. Namun kami sudah merangkum pertanyaan yang dikirimkan melalui formulir pendaftaran. Dan bagi pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari Komkep KWI. Dan pertanyaan tersebut akan dijawab pada acara hari ini. Nah, jika ingin memberikan apresiasi kepada para narasumber, nanti silakan teman-teman untuk memberikan tepuk virtual atau simbol apresiasi apapun di kolom chat di YouTube ini. Baiklah, semoga penjelasan dari saya sudah cukup jelas ya. Media sosial terkenal dengan ruang serba boleh dan serba bebas, sehingga penggunanya bebas untuk berbagi dan menyalurkan informasi apa saja. Akhirnya, kita serasa berada pada ruang yang bergema, yaitu ruangan yang penuh dengan informasi, pandangan, opini, dan bahkan kita diarahkan untuk mengikuti pandangan tersebut. Maka, seminar online kali ini mengajak kita semua sebagai orang muda Katolik Indonesia untuk berpikir kembali. Apakah kita mau jadi pengkonsumsi dan pengikut opini orang lain? Atau kita berani dan mampu untuk menghasilkan konten dan opini yang berdampak bagi lingkungan sekitar kita? Komkep KWI turut ambil bagian untuk mendampingi OMK Indonesia menjadi leader di media sosial. Salah satunya dengan mengadakan seminar online hari ini dan juga program Orang Muda Kreatif Akademi atau OMK Akademi. Nah, seminar online hari ini pada dasarnya dalam rangka memperkenalkan program OMK Akademi seperti yang ada di background saya ini. Program apa sih itu sebenarnya? Dan bagaimana gereja mengajak kita semua dalam mengambil peran menjadi leader di media sosial? Maka saya mengundang Romo Haryanto selaku Sekretaris Komkep KWI untuk menjelaskan. Silakan Romo. Baik, terima kasih Lisa untuk waktu dan kesempatannya. Teman-teman, saudara-saudari, teman muda yang terkasih, Shalom, apa kabarnya? Selamat siang dan salam sukacita. Terima kasih untuk Pak Joni Plate, Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Lyodra Purnomo Kristanto, Buana Perkasa Putra, Margaret Srijaya yang telah ambil bagian dalam acara ini. Acara ini menjadi rangkaian seminar online 2 mingguan untuk membangun habitus baru dari Komisi Kepemudaan KWI. Bicara soal leader dan follower itu menarik sekali. Terbayang langsung di benak saya itu tentang Yesus dan para murid awal. Yesus sebagai leader memanggil para murid sebagai follower, 12 orang murid. Yesus mengatakan, follow me. Para murid yang notabene follower ini didampingi dan dididik dan akhirnya menjadi
leader-leader yang mewartakan dan membawa banyak leader dan follower lain di seantero dunia hingga saat ini. Saya jadi mikir nih, saya punya follower nggak ya? Kalau saya punya follower, mereka akan saya jadikan leader-leader. Dalam dokumen Christus Vivit, dokumen berkaitan dengan orang muda, Paus Fransiskus itu mengatakan tentang orang muda itu sebagai pelaku untuk perubahan. Kata-katanya kurang lebih demikian. Depan adalah orang muda, maka dia berharap sekali orang muda menjadi pemeran utama. Saya juga kalian untuk menjadi pelaku utama perubahan ini. Apa yang diharapkan tidak main-main. Paus Fransiskus tidak main-main. Pada waktu World Youth Day di Panama awal 2019 yang diikuti kurang lebih 3 juta orang muda, beliau mengatakan kepada orang muda supaya menjadi protagonis. Ketika saya berjumpa dengan beliau di awal tahun 2019, beliau juga mengulangi lagi, orang muda diminta untuk menjadi protagonis, menjadi pemeran utama, menjadi leader. Dan tahun ini sebenarnya juga mau ketemu lagi dengan beliau, tetapi ada pandemi corona ini, jadi batal gitu ya. Saya jadi curhat hari ini. Tapi menarik kata-kata dari Paus Fransiskus ini supaya kita menjadi pemeran utama, menjadi protagonis, menjadi leader. Kenapa? Ada beberapa alasan penting yang rasanya ingin diungkapkan oleh Paus Fransiskus. Saya menyebutkan ada 2 hal yang penting, meskipun ada banyak lain yang penting yang lain. Beberapa hal yang penting adalah pertama, perjalanan kehidupan gereja sejak dulu orang muda sudah terlibat dalam kehidupan, menggereja dan bermasyarakat. Kalau kita melihat dalam kitab suci, kita mengenal ada Gideon, Samuel, Salomo, Yohanes Pembaptis, Maria dan masih banyak lagi yang dipanggil dan berkarya pada usia muda. Bahkan Yesus sendiri juga dipanggil pada usia muda. Fransiskus Assisi pada usia sangat muda memperbarui gereja dengan kesaksiannya. Kita juga mengenal juga Beato Andre Punyen, seorang katekis muda dari Vietnam. Kita juga mengenal Carlo Acutis yang meninggal pada usia 15 tahun, 2006 yang lalu karena sakit leukemia, tapi selama hidupnya ia membantu tunawisma dengan memberi mereka makan, membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dan menggunakan teknologi khususnya website untuk pewartaan. Carlo Acutis ini sangat ahli sekali menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dokumen dan kisah mujizat Ekaristi, dan websitenya juga sangat dikenal. Acutis mau diangkat menjadi beato karena kekudusannya. Jadi, memang bicara soal orang muda, bicara tentang orang muda ini harus terlibat penuh dalam pelayanan gereja, tidak menunggu nanti saja setelah tua, tetapi mulai dari saat ini. Yang kedua, yang penting juga, di dunia ini banyak tantangan yang membutuhkan kehadiran dan keterlibatan dari orang muda, di antaranya kalau yang saya tuliskan ini ada beberapa di antaranya. Bicara pertama soal pengangguran dan kemiskinan. Selama pandemik ini, data per April 2020, pegawai yang dirumahkan di Indonesia itu sejumlah 1,6 juta. Dan di PHK itu sekitar 160 orang. Kemiskinan menurut BPS, data per Maret 2020 itu naik 1,60 juta menjadi 22 juta. 207 hampir 10 duduk di kan lingkungan hidup ekologis. Kita diulang pertobatan logis kan lingkungan hidup, perdagangan orang muda karena keempat fisik maupun lewat kelima yang menjadi dan kita juga ada identitas, makna, dan sebagainya yang sering dialami oleh orang muda. Maka penting orang muda berani membantu orang muda lainnya. Dan masih banyak tantangan yang lain dan keprihatinan yang lain. Orang muda diharapkan bisa membantu orang muda lainnya dan sesama yang lain. Sekarang pilihan kita nih, jadi pilihan teman-teman semuanya. Kalau orang muda usia produktif di Indonesia itu banyak, hampir 50% itu di usia apakah kita akan memilih jadi pemberi solusi atau menambah masalah? Yang berarti bukan menjadi bonus demografi lagi, tetapi menjadi bencana demografi. Pilihan kita, pilihan teman-teman semuanya, mau menjadi pembuat masalah atau pemberi solusi.
Kalau mau menjadi pemberi solusi, kita bersyukur saat ini kita menikmati media sosial. Gereja melihat bahwa media sosial itu sebagai rahmat yang perlu disyukuri. Gereja memandang sarana ini sebagai anugerah-anugerah Allah, maksudkan untuk menyatukan manusia dalam ikatan persaudaraan, agar menjadi teman sekerja dalam rencana-rencana penyelamatan Tuhan sendiri. Betapa melimpahnya kisah-kisah virtual. Kalau teman-teman melihat ada banyak video yang kemudian juga bisa dinikmati dan kemudian menggerakkan, mempererat persaudaraan antar manusia, membangkitkan kepedulian terhadap kemanusiaan, kesadaran akan perawatan lingkungan hidup, solidaritas manusia, maka rahmat bisa membantu satu sama lain. Yohanes Paulus kedua terapkan agar modern komunikasikan jalan kebenaran hidup. Maka orang muda, kreativitasmu, inovasimu, energimu untuk bisa berkreasi dan menggunakan media sosial dengan sepenuhnya dan semaksimal mungkin. Kemudahan sejati adalah memiliki hati yang mampu untuk mengasihi. Menjadi leader di medsos, kalau kita bicara soal leader atau follower, ada 3 hal yang ingin saya ungkap di sini. Kalau teman-teman mau menjadi leader di medsos, ada 3 hal yang perlu dipegang. Pertama adalah soal prinsip kebenaran, kebaikan, kemanfaatan dalam berkomunikasi. Pegang prinsip mengutamakan kebenaran, kebaikan, kemanfaatan dalam berkomunikasi. Panggilan orang Kristiani menjadi saksi kabar baik, moralitas, berkomunikasi, dan tatanan dijunjung dalam berkomunikasi di era digital ini. Jangan memfitnah, menghasut, dan menyebarkan hoak. Kalau Paus Fransiskus mengatakan, dan dia mengutuk penyebaran berita hoak dan bohong sebagai perbuatan setan. Ia menghimbau para jurnalis, penggiat media sosial, menghindari penyebaran berita palsu, memicu perpecahan di antara karena kepentingan politik serta ekonomi tertentu. Jadi berita bohong adalah tanda sikap intoleransi dan hipersensitif, itu kata Paus Fransiskus. Maka kita harus kemudian berani mengatakan tidak untuk kebohongan, ketidakjujuran ini. Dan yang kedua, memberi keteladanan. Gereja berperan untuk memimpin, mencontohkan bagaimana media sosial dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana pewartaan kekinian, memberi keteladanan. Maka harapannya kita berani memberi keteladanan. Dan yang ketiga adalah duta damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mempererat tali persaudaraan, menggalang solidaritas, suarakan keadilan dan perdamaian. Maka penting untuk kita bersama, khususnya orang muda, untuk menyebarkan kasih sehingga peran kita menjadi terang dan garam dunia itu semakin jelas untuk dunia ini. Maka supaya kita makin handal, kreatif, maksimal, dan menggunakan media sosial, kami Komisi Kepemudaan mengajak teman-teman muda untuk ambil bagian dan bersama-sama dengan kami belajar bersama untuk menggunakan media sosial, dan kami akan mencoba untuk mendampingi dan melatih teman-teman dalam OMK Akademi, Orang Muda Kreatif Akademi, tanggal 4 sampai 22 Agustus 2020 secara online. Ada 6 pertemuan, teman-teman silahkan mendaftarkan, ada linknya, silahkan kepoin di Instagramnya OMK.net, atau kemudian bisa chat juga, WhatsApp di nomor 0821 1281 5806. Nanti ada seleksinya, teman-teman yang kemudian lolos seleksi akan kami dampingi di dalam OMK Akademi ini. Pasti tidak nyesel, silahkan ikut ya. Terima kasih untuk teman-teman, tetap semangat, dan jangan lupa bangun habitus baru yang seringkali kami ingatkan terus, menjadi remindering untuk kita bersama, siap dengan kebaharuan dan inovasi, jangan takut untuk pembaharuan. Dan dalam tantangan kita bersama, pada saat ini ada pandemi corona ini, jangan lupa untuk pakai masker kalau keluar rumah, kalau biasakan aja, tapi kalau harus keluar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker, jaga jarak, biasakan menjaga kebersihan, cuci tangan, dan sebagainya. Lagi-lagi kita diajak untuk selalu menjaga hati, menjaga iman, ya. Dan terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Silahkan menikmati seminar online kita pada hari ini, dan tentunya kami
mencintaimu, love you all, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Haryanto. Mari kita beri tepuk tangan virtual di kolom chat untuk Romo Haryanto. Nah, sekarang kita semakin tahu ya bahwa gereja melalui Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk membangun dunia lebih baik dan menjadi pelaku utama atau leader dalam memberi solusi terhadap permasalahan di dunia, termasuk dunia komunikasi modern, dan OMK Academy hadir untuk membantu teman-teman muda menjawab tantangan tersebut. Tidak hanya pelatihan loh teman-teman, teman-teman juga akan didampingi oleh para pemateri profesional yang bergelut di bidang komunikasi dan media sosial. Karena terbatas akan ada seleksinya ya, maka silakan untuk mengisi formulir pendaftaran sebaik dan sekomplit mungkin dan dapat diakses di media sosial OMK.net. Baiklah, berikutnya kita akan menghadirkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata pengantar sebagai keynote speaker acara ini, Bapak Joni Gerard Plate. Pada dasarnya, Bapak Joni sangat antusias untuk dapat hadir secara langsung, secara virtual bertemu teman-teman pada hari ini. Namun karena ada kegiatan, maka beliau mengirimkan video yang khusus direkam untuk menyapa teman-teman yang hadir di sini. Selamat menyaksikan. Romo dan tim komunikasi kepemudaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, rekan-rekan orang muda Katolik Indonesia, salve amici mei, salam wahai sahabat-sahabatku yang budiman, salam kebajikan. Saat ini kita sedang berada di sebuah era digital dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, memungkinkan sebagian besar komunikasi dan informasi berbentuk digital. Hadirnya teknologi digital membuat ruang digital semakin lebar, juga karena didukung oleh kekuatan media sosial dengan beragam fiturnya. Interkoneksi manusia dalam dunia maya menambah pola baru komunikasi dan transfer informasi. Sumber informasi berkembang dinamis, bukan hanya eksklusif milik institusi media, namun saat ini setiap orang memiliki kesempatan yang sama, baik sebagai sumber maupun penyebar informasi. Perkembangan teknologi informasi digital membawa perubahan hidup sosial masyarakat. Salah satunya dengan kemunculan media sosial yang mampu membentuk tatanan kehidupan baru secara virtual. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif. Misalnya komunikasi dua arah, kampanye, dan edukasi kemasyarakatan. Memperluas jaringan pertemanan baru, jaringan bisnis, dan sebagainya. Namun, melalui media sosial juga banyak hal negatif bisa terjadi. Di antaranya, misalnya digunakan untuk mengancam, menghina seseorang, kegiatan pornografi, tindak kejahatan, penipuan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, dan sebagainya. Karenanya, orang-orang muda hendaklah bertindak bijak dan cerdas dalam bermedia sosial, melakukan cek dan recheck lagi sebelum menyebarkan suatu informasi. Selain itu, marilah tetap menjaga etika dan moral dalam bermedia sosial. Menurut data research Global Digital Reports 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang. Dari total penduduk Indonesia sekitar 272 juta. Selama tahun 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata sekitar 8 jam per hari untuk berselancar di dunia maya. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai sekitar 160 juta. Jumlah subscriber atau handphone yang beredar di Indonesia sebanyak sekitar 338 juta.
Riset ini menunjukkan bahwa banyak di antara masyarakat Indonesia memiliki lebih dari satu perangkat mobile phone. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan. Yang secara rata-rata setiap tahun Indonesia harus mampu menghasilkan sekitar 600.000 orang talenta digital. Berbagai talenta yang dibutuhkan itu harus memiliki keahlian untuk menghadapi revolusi industri 4.0 seperti diantaranya big data analytics, artificial intelligence, cyber security, cloud computing, Internet of Things, machine learning, dan sebagainya. Setiap talenta digital juga harus dilengkapi dengan soft skill atau kemampuan 4Cs, yakni critical thinking, creativity, collaboration, dan communication skills. Kombinasi dari berbagai kecakapan-kecakapan inilah yang dibutuhkan untuk akselerasi transformasi digital menuju digital society Indonesia. Guna menyiapkan kebutuhan sumber daya talenta digital tersebut, Kementerian Kominfo menyelenggarakan berbagai jenis program. Di antaranya Digital Talent Scholarship yang sudah terlaksana sejak tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo adalah kegiatan yang berupa stimulus yang mendorong dan merangsang agar ekosistem teknologi informasi Indonesia, informatika Indonesia juga diajak serta untuk memastikan bersama-sama memenuhi digital talent demand atau kebutuhan ahli-ahli digital Indonesia yang tadi disebutkan sekitar 600.000 orang per tahun. Pada tahun 2020, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Kementerian Kominfo fokus melaksanakan online academy yang ditujukan untuk 50.000 peserta. Program ini bekerja sama dengan global technology companies, startup lokal, perguruan tinggi, dan berbagai asosiasi profesi lainnya. Dengan kata lain, Kominfo memberikan rangsangan sebanyak 50.000 peserta dari kebutuhan per tahun sebanyak 600.000 peserta. Inilah kesempatan yang terbuka untuk dimanfaatkan oleh para milenial, termasuk orang muda Katolik Indonesia. Program stimulus ini dirancang untuk menjangkau seluruh masyarakat, tidak saja di pusat-pusat perkotaan, di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah-wilayah yang jauh di pedalaman, wilayah pedesaan, daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Rekan-rekan orang muda Katolik Indonesia yang saya cintai, pemerintah saat ini hadir untuk generasi milenial. Bahkan mendorong generasi milenial OMK Indonesia untuk memanfaatkan hasil pembangunan sektor komunikasi dan informatika untuk menguasai ruang digital dengan segala aktivitas positif, kreativitas, dan inovasi. Oleh karenanya, orang-orang muda, kaum milenial sebagai pengguna media sosial terbesar di Indonesia, saatnya kini bukan sekedar menjadi follower atau pengikut, tetapi juga menjadi leader opinion atau pemimpin konten, bahkan menjadi influencers yang memiliki pengikut dalam jumlah besar. Dengan menghasilkan konten-konten kreatif, menarik, dan berdampak positif. Sehingga masa depan Indonesia ke depan dipenuhi dengan orang-orang muda yang membawa perubahan positif dalam dunia online maupun offline dengan sifatnya yang tanpa batas. Saya mengapresiasi kegiatan dari Komisi Kepemudaan KWI dalam rangka mendampingi orang muda Katolik Indonesia melalui pelatihan Orang Muda Creative Academy untuk menjadi pengguna media sosial yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar, juga bagi bangsa dan bagi negara.
Inilah saatnya orang muda Katolik Indonesia menjadi inventor, inovator, dan leader konten-konten berkualitas di media sosial sebagai bentuk pemberian dirimu bagi Tuhan dan sesama untuk Indonesia yang bersatu dan lebih maju. Saya juga mengajak orang muda Katolik Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam mengambil bagian khususnya di bidang ekonomi digital, menciptakan karya-karya hebat dan produk-produk berkualitas melalui startup atau usaha-usaha rintisan kecil, ultra mikro, mikro, dan menengah, serta membeli karya dan produk Indonesia untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri kita sendiri. Orang-orang muda mesti mengubah mindset-nya dalam melihat barang-barang buatan Indonesia sebagai produk unggulan dan kebanggaan karya anak bangsa. Melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, kita turut memberikan kontribusi nyata dalam usaha memulihkan kembali perekonomian nasional kita. Terima kasih, salve amici mei. Salam wahai sahabat-sahabat muda yang budiman sekalian. Salam kebajikan. Hai teman-teman, saya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk edukasi dan informatif, di mana saya bersama dengan OMK paroki saya membuat suatu program yang namanya Tomukat, Talk Show Orang Muda Katolik, di mana kami membahas topik-topik yang singkat namun menarik, dan kami siarkan di live Instagram OMK kami. Bagaimana dengan kalian? Banyak hal positif yang sudah dilakukan, yaitu dengan berbagi konten, materi, artikel yang bermanfaat, yang sifatnya itu untuk mengedukasi, menginspirasi, ataupun memotivasi teman-teman yang lainnya, orang tua, orang muda, maupun masyarakat yang lain. Atau dengan cara dengan tidak menyebarkan hoax, bullying, ataupun hate comment, maupun yang menyebabkan pertikaian, yang ada unsur saranya, hindarkan itu. Pokoknya gunakan media sosial dengan baik untuk membantu sesama dan melakukan hal-hal positif setiap harinya. Yang saya lakukan di medsos itu ada dua. Yang pertama sharing informasi, dan yang kedua sharing happiness, sukacita. Karena kita nggak pernah tahu di luar sana ada saja orang yang mendapat informasi baru, wawasan baru dengan informasi yang kita share, dan juga memperoleh sukacita lewat sukacita yang kita bagikan. Hai, saya Iin dari Keuskupan Agung Samarinda. Hal yang sudah saya buat di medsos pribadi saya yaitu membagikan hal-hal yang positif sehingga biasanya menyemangati orang-orang yang memang mengikuti medsos saya. Lalu juga info-info penting terkait beberapa event. Selain untuk sarana komunikasi jarak jauh, saya menggunakan medsos itu sebagai sarana untuk berbagi informasi baik untuk keluarga, teman-teman, rekan kerja, maupun masyarakat lainnya. Tentunya hal yang positif. Oke, setelah mengetahui kiprah OMK yang menjadi leader, termasuk leader konten di media sosial, maka berikutnya kita akan mendapat pengetahuan lebih dalam terkait platform yang ada di dunia digital, yang membantu kita untuk menyusun strategi menjadi leader konten. Siapa sih yang tidak tahu Google? Hampir setiap kita berselancar di internet kebanyakan menggunakan mesin pencari Google, benar kan? Maka, kita akan menghadirkan salah satu pemimpin dari Google, Purnomo Kristianto, sejak tahun 2012, bergabung dengan Google Company, dan saat ini posisinya sebagai Google Head of Industry for Consumer Packaged Goods di Jakarta, yang bekerja membangun hubungan Google dengan konsumen dan institusi di Indonesia. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Surabaya, kemudian Nanyang Technological University, serta London School of Economics and Political Science. Purnomo akan memaparkan buah opininya bagi kita semua. Silakan, Purnomo. Oke, terima kasih Lisa dan juga teman-teman OMK sekalian. Jadi selamat datang di OMK Academy. Jadi di kesempatan 15 menit ke depan saya akan memberikan sedikit informasi mengenai platform Hai teman-teman, YouTube.
Saya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk edukasi dan informatif, di mana saya bersama dengan OMK Paroki saya teman-teman sekalian. Oke, saya akan share presentasi saya. Apakah bisa melihat slide tersebut? Oke, sebentar. Oke, ya, bisa. Ya, jadi di 15 menit ke depan saya akan memberikan 3 hal aja. Jadi bagaimana sih sebuah platform YouTube itu dapat menginform, inspire, dan mendelight. Tapi sebelum saya mulai, saya ada video yang cukup informatif yang mungkin bisa dimainkan, yang bisa memberikan gambaran sedikit mengenai apa sih YouTube dan apa sih kreator itu. Intinya adalah bagaimana kita bisa memulai melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't. This video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is, we do what we can't. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my God. You can't be an action movie filmmaker, but you get your parkour friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. You can't have a talk show, but you have a webcam and you can. What's up, you beautiful bastards? What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show That's or what something I'm like thinking. You can't fly around New York City on a magic carpet, but get your electric skateboard, some PVC pipe, a great outfit, give Jesse a call, and you can. What do you think? This is gonna be so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! What you can and can't say. I accidentally did the shocker. Oh my God. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a vlog or a makeup channel. Or travel around the world with a gigantic piano playing it in beautiful places for interested people. When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a good idea. A story you want to share, something you need to say. Confidence is within yourself. And then the rest is history. 76, 77, 78, 79. If you do it right, you get to quit the day job, make friends from places you've never been, meetups, collaborations. It's just 2 boys and 2 video cameras. A life moving so fast and so full, you won't even have time to process it. So to my fellow creators, I say, keep creating, keep doing the work. Hey guys! Au galop sur la plage, moment désertique. Au galop sur la plage. And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. Hi haters! The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. 80, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Nos écueils, mon cercueil, vive les chevaux. Do what you can't. Silakan penuh. Oke, ya, jadi semoga video tadi memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana sih YouTube dan apa sih kreator itu.
Jadi intinya kita ingin menginspirasi dan kita juga ingin memberikan dorongan bahwa apapun yang dikatakan tidak bisa, itu sebenarnya kita semua bisa. Nah, di beberapa menit ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sebuah platform YouTube itu bekerja. Nah, kita tentunya ada sekitar 2 miliar pengguna di seluruh dunia untuk yang mengakses YouTube. Dan saya akan bahas sedikit contoh mengapa sih dimaksud dengan inform, inspire, dan delight. Nah, untuk inform, ini beberapa contoh aja screenshot yang saya ambil, bahwa bagaimana platform tersebut digunakan untuk menampilkan informasi yang sesuai dari otoritas yang tepat juga. Contohnya aja, kita ada namanya independent fact check di gambar itu, untuk mengetahui apa sih hubungan antara COVID dengan ibuprofen. Dan banyak hal sekali ketika orang mengakses ke YouTube itu mereka ingin mendapatkan informasi. Oleh karena itu ketika orang mendapat informasi, itu bertanggung jawab kita untuk memiliki informasi yang tepat. Nah, kita juga ada banyak inisiatif yang kita lakukan seperti YouTube Learning, Learn at Home. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan informasi untuk masyarakat, untuk teman-teman memberikan informasi yang tepat dan disampaikan ke khalayak luas. Apa yang dimaksud dengan inspire? Jadi ini adalah inspirasi. Jadi bagaimana platform YouTube itu digunakan untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, buat teman-teman sekalian, bagaimana sih menggunakan platform YouTube ini untuk mengabarkan kebaikan, untuk memberikan skillnya, untuk menunjukkan perjalanan, memberikan inspirasi bahwa sesuatu hal itu mungkin, sesuatu hal itu bisa dilakukan. Semua hal yang kita anggap tidak mungkin di dunia saat ini dengan bantuan teknologi, dengan kemudahan akses dan adanya beberapa platform pilihan itu dapat digunakan untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dan delight adalah bagaimana sebuah konten itu bisa memberikan hiburan. Nah, tentunya di gambar ini tidak asing lagi, bahwa kita lihat ini merupakan salah satu banyak kreator dari YouTube di Indonesia, seperti Boy William, Atta Halilintar atau Atta Gledek, ada Rans Entertainment, dan juga banyak lagi. Siti Badriah juga dengan lagu Lagi Cantik. Jadi intinya adalah bagaimana sih platform YouTube ini memberikan sebuah nuansa baru, memberikan sebuah hiburan yang baru. Kalau kita dulunya selalu menunggu acara di stasiun televisi itu untuk mulai, di YouTube tidak. Kapanpun, dimanapun, ketika teman-teman ingin mendapatkan konten atau ingin menghibur diri, itu semuanya ada, tanpa menunggu jam, tanpa menunggu waktu. Nah, yang membedakan, dan juga di Indonesia sendiri, Atta Halilintar itu merupakan salah satu kreator terbesar di Asia Pasifik. Jadi merupakan satu pencapaian yang luar biasa untuk Indonesia. Dan mengenai fitur, jadi ini adalah beberapa fitur yang ada tentunya yang sudah dipakai oleh platform UMK ini adalah live chat. Setelah itu juga ada konteks, kalau memang ada informasi mengenai coronavirus itu seperti apa sih, contohnya di situ ada. Terus kita juga ada breaking news, jadi kalau ada informasi-informasi yang terbaru yang memang sangat membantu bagi kita untuk tahu, contohnya ada gempa, apakah itu ada jumlah kenaikan COVID, pertumbuhan COVID, dan juga ada search. Jadi kalian bisa mencari di YouTube loh, jadi bisa cari konten apapun yang memang teman-teman ingin belajar, ingin ketahui. Dan komitmen kita adalah bagaimana membuat platform YouTube ini menjadi lebih aman. Aman dalam hal aman untuk orang yang mengkonsumsi dan juga aman juga untuk mengaksesnya. Jadi kita lihat ini banyak effort sekali yang saya tidak bisa jelaskan satu persatu, tapi intinya adalah bagaimana YouTube itu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa konten yang ada itu adalah konten yang aman. Kita contohnya aja, kita ada bagaimana kita memberikan konten terkait dengan COVID, kita standing up to hate, kita bagaimana untuk memerangi misinformation, hoax, dan sebagainya. Dan kita juga membuat platform itu aman buat orang yang mengkonsumsi. Kita memprotect user data, kita memastikan tidak ada copyright issue, dan kita bagaimana memajukan digital well-being. Nah, ini satu contoh effort kita aja, namanya adalah 4R. Jadi ada remove, jadi menghapus,
race, itu kita mempromosikan reward, kita memberikan reward dan juga kita reduce. Artinya kalau konten-konten tidak sesuai itu bagaimana sih kita dapat hilangkan. Ini contoh aja snapshot di 3 bulan pertama tahun ini, berapa sih banyak video yang kita hapus. Dan ini contohnya aja bahwa semuanya itu dilakukan oleh mesin. Jadi itu adalah automated flagging. Jadi machine learning yang dimiliki itu membantu karena 95% dari semua konten yang dihapus itu dilakukan oleh mesin. Dan apa sih progres kita, impact kita? Jadi ini aja contohnya aja bahwa bagaimana kita bisa sampaikan kita menghilangkan konten-konten yang berbahaya, kita memberikan impact dan inspirasi, dan bagaimana kita membuat sebuah culture dan juga tren yang bisa membantu kreator kita untuk membuat sebuah konten. Dan ini satu contoh bagaimana kita bekerja sama dengan salah satu kreator kita, kok bisa YouTube Learning, Mendikbud, dan juga LIPI untuk membuat Akademi Edu Kreator. Nanti teman-teman bisa cek di Google Search atau Mbak Google. Oke? Dan semoga informasi ini berguna, dan izinkan saya mengakhiri presentasi ini dengan sebuah video yang menyatakan bahwa kita ini beda-beda, tapi kita ingin maju bersama-sama. Silakan dimainkan videonya. Terima kasih. Kita ini beda-beda. 260 juta tak mungkin sama. Pecah saja kalau berbeda, kata mereka. Tapi beda kita betul berbeda. Beda yang tak kelam, tak karam. Satu pengorbanan, satu perjuangan. Sama-sama mencari cara, meski arah berbeda-beda. Beda yang dicari, beda kemana berlari. Tapi yang penting bukan menang sendiri. Negeri ini butuh banyak cara supaya semua orang berani bermimpi. Tapi bukan kosong mimpinya. Untuk timbulkan keberanian, berani yang tidak dibakar bimbang. Untuk bangkit walau tanah tak lagi tanah rata, tanah yang penuh genangan air mata. Jangan lupakan perjuangan leluhur bangsa. Menegakkan merdeka, merajut mimpi bersama. Menghamparkan harta untuk senantiasa kita jaga. Sekarang, nanti, dan selamanya. Hentikan tinggi hati, congkak diri, berdiri sendiri. Meski berbeda, rekatkan tali silaturahmi. Kita membuka hati dan saling berbagi. Yakinlah, perbedaan itu kekayaan tak terkira. Modal utama mewujudkan bangsa yang gemilang. Kita punya banyak cara. Kita selalu maju untuk bangsa. Kita Indonesia. Kita maju sama-sama. Oke, terima kasih kepada Purnomo Kristianto. Mari kita beri apresiasi virtualnya berupa tepuk tangan di kolom chat. Baiklah, YouTube merupakan bagian dari Google Company, ternyata memiliki misi moral yang sama, yang turut berkontribusi pada kelahiran Big Data di dunia, dan memiliki tanggung jawab moral, yaitu memberikan ruang bebas dan demokratis bagi kita untuk menyalurkan dan mengkonsumsi opini dari siapa dan mana saja. Namun, YouTube tetap bertanggung jawab dengan melakukan sensor jika informasi yang beredar merugikan bagi orang lain. Menurut saya sih ini merupakan bentuk pelayanan kasih ya. Dan apakah kita akan menyambut pelayanan kasih dari mereka? Maka berikutnya kita akan menghadirkan nih sosok panutan sebagai salah satu yang turut bersinergi nih dengan misi moralnya dari YouTube tadi, yaitu ya
memberikan konten edukatif di media sosial, khususnya Instagram, dalam rangka mendorong para perempuan untuk berwirausaha. Hal ini sejalan dengan kata Menteri Kominfo bahwa kita diajak untuk turut berkontribusi pada ekonomi digital Indonesia dengan menjadi entrepreneur di bidang digital. Maka kita hadirkan Margaret Srijaya selaku founder akun womanpreneur.id, sebuah komunitas mandiri finansial Indonesia. Margaret adalah seseorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan wanita, ibu dari dan serta anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Ia secara rutin mendukung dan berpartisipasi aktif dalam terselenggaranya Walk for Autism, acara untuk meningkatkan kepedulian masyarakat pada anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarganya, yang diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh sekurangnya 3.000 orang ABK dan keluarganya di Surabaya sejak tahun 2016. Dan saat ini Margaret aktif menjadi Ketua Komite Tetap Pemberdayaan Wanita Kadin Surabaya. Silakan Margaret untuk memaparkan penjelasannya. Ya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah diundang bersama-sama dengan teman-teman di sini. Ya, izin saya mau share screen sebentar ya. Ya, silakan. Bisa terlihat, Mbak Lisa? Bisa, silakan. Oke. Jadi, terima kasih. Hari ini saya akan mengangkat topik seputar perempuan dan sosial media, karena di womanpreneur.id kita memang aim-nya untuk bagaimana caranya kita mengajak para perempuan untuk bisa bijak menggunakan sosial media, untuk bisa berdampak positif bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Nah, sebelumnya terima kasih saya sudah diperkenalkan. Jadi, womanpreneur.id itu di-establish pada tahun 2018, yang hari ini kita mempunyai 259.000 followers, yang rentang usianya 18 sampai 30 tahun, dan 99%-nya perempuan. Baik dari perempuan usia masih sekolah, kuliah, maupun yang sudah berkeluarga. Nah, ada beberapa program yang ada di womanpreneur.id, yaitu seperti mentoring online, ada mantra, lalu ada mentoring program, juga ada seminar yang kita sebut dengan Woman Talk. Nah, di womanpreneur.id sendiri, setiap pagi kita punya program mantra, di mana kita mengajak para perempuan, terutama yang muda-muda nih, biasanya bangun pagi, buka handphone, itu hal yang pertama dilakukan, ya. Jadi seringkali kan kita itu melihat situasi seperti ini, karena itu kita ada namanya program mantra. Setiap jam 6 pagi kita memberikan motivasi, karena pagi hari itu semangat positif kan penting sekali ya. Jadi buat teman-teman semuanya, selain program mantra, kita juga ada program motivasi berupa di konten kita, di feed kita, lalu di story juga. Lalu kita juga ada talk show, saat ini berbentuk live Instagram, ataupun juga di Zoom meeting bersama dengan tokoh-tokoh inspirasi nasional yang kita adakan di bulan Juni. Nah, kenapa perempuan? Kenapa womanpreneur memang segmennya untuk perempuan? Karena kita lihat traffic untuk Instagram itu sekarang tinggi sekali dan didominasi oleh perempuan. Jadi ada sekitar 69 juta pengguna Instagram di Indonesia, yang mana 51%-nya adalah perempuan. Luar biasa ya. Jadi betul-betul gimana caranya kalau misalnya para perempuan ini bisa sama-sama berpikir positif, menggunakan media dengan bijak, maka mereka bisa menjadi kekuatan tersendiri di Indonesia, maksudnya secara memberitakan hal-hal yang positif, yang baik, yang mengedukasi. Nah, perempuan sendiri karena memang sudah merupakan penyumbang dari 9% PDB Indonesia, khususnya di UMKM, yang mana usaha mikro itu banyak sekali dilakukan oleh perempuan. Nah, media sosial bisa menjadi peluang untuk para perempuan
mandiri secara ekonomi, baik untuk mereka berjualan online, mereka berdagang, berbisnis, ataupun menambah marketing ya, pemasaran untuk bisnis offline yang mereka sudah lakukan. Lalu media sosial bisa jadi membuka kesempatan untuk mereka bisa mengembangkan diri, seperti teman-teman sekarang suka menjadi content creator atau bisa menjadi pembuat video pendek yang seringkali sekarang dibuat menjadi ads di Instagram. Lalu bisa juga menjadi desainer grafis atau bisa jadi menjadi konsultan personal branding secara online. Banyak sekali, intinya di saat ini untuk media sosial bisa kita gunakan sebagai media untuk kita aktualisasi atau pengembangan diri secara positif. Lalu media sosial juga bisa menjadi sarana kita belajar. Terutama di saat pandemi ini, semua pengusaha yang di bidang edukasi, semuanya senjata utamanya di bidang di online. Jadi teman-teman jika bisa bijak menggunakan, bisa menambah wawasan dan networking, sebagai ikut dalam komunitas yang sekarang seperti womenpreneur.id, kita juga ada komunitas yang biasanya kita lakukan offline, tapi sekarang kita lakukan dalam online. Nah, menurut data juga dari IDN ini, karena 52% atau 53% perempuan adalah pengusaha UMKM mikro, maka tentunya media sosial bisa sangat membantu mereka dalam melakukan pemasaran dan pengembangan usaha. Nah, yang terakhir, sesuai dengan topik kita pada hari ini, sebetulnya semuanya ada di tangan dan keputusan kita. Apakah kita mau besar dengan positif melalui dengan menggunakan sosial media, atau kita hanya menggunakan sosial media sebagai penonton aja, atau buat seru-seruan aja. Tapi sebetulnya kan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari menggunakan media sosial. Sudah saatnya perempuan sebagai warga negara Indonesia terutama ikut berkontribusi, memberikan suara, berpartisipasi, juga menyebarkan kebaikan untuk kontribusi untuk negara yang lebih baik, terutama di era digitalisasi industri 4.0. Nah, kita di womenpreneur.id, kita percaya bahwa kita bisa kalau kita mau. Sekian, terima kasih Mbak Lisa. Baik, terima kasih Margaret. Tadi kita beri tepuk virtual dan apresiasi virtual di kolom chat. Baik, berawal dari kegelisahan sekitar, kemudian dianalisis dengan kemampuan berpikir kritisnya, maka lahirlah akun womenpreneur.id yang menciptakan konten untuk menggerakkan perempuan-perempuan Indonesia dalam menangkap peluang usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan akhirnya mendukung gerakan pemerintah, yaitu Gerakan Cipta Karya Anak Bangsa. Nah, konten yang dibuat itu dapat saja berdampak baik atau buruk. Tentu saja konten yang dibuat oleh womenpreneur.id adalah konten baik. Harapannya adalah konten baik yang dihasilkan dapat berdampak luas. Maka untuk melahirkan hal tersebut, bahkan hingga menggerakkan orang banyak seperti womenpreneur, dibutuhkan strategi kreatif dalam menciptakan konten. Di sini telah hadir Buana Perkasa Putra, founder dari akun Instagram Rahasia Gadis dan Rintisan.id. Selain founder, Buana juga terlibat langsung menjadi content creator akun tersebut. Buana akan memaparkan tentang strategi menciptakan konten yang dapat mempengaruhi pengikutnya. Halo Buana, silakan untuk memaparkan penjelasannya. Di unmute. Halo teman-teman OMK, selamat siang. Salam kenal, saya Buana. Senang bisa datang ke sini. Terima kasih banget OMK Academy yang udah mengundang saya buat sharing. Waktu saya buat sharing nggak banyak, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sesuatu dari sharing saya hari ini. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita bakal ada sesi tanya jawab ya. Jadi biar disimpan aja nanti pertanyaannya, karena saya bakal agak cepat juga menjelaskan apa aja gitu ya yang bisa bermanfaat. Jadi saya mulai aja. Jadi gini, tadi kan dari tadi saya dengerin terus nih sharingnya dari Pak Purnomo yang keren banget, terus dari Cek Greta juga. Kalau sama Bu Greta, Bu Margaret Srijaya ini udah kenal lama gitu ya, senior banget. Jadi pernah kerja bareng juga, sekarang juga masih ada proyek-proyek bareng. Terus memang kalau mau belajar jadi
pengusaha pengen cepat sukses ya memang harus cepat praktek, belajar dari orang-orang yang sukses, jadi bisa ketularan nanti. Yang saya pelajarin sih ketemu dari Bu Margaret aja, kayak orangnya kan disiplin banget, terus disiplin banget, terus vision ya mungkin nggak ada generasi yang malas-malas ya bangun siang. Hari ini baru bangun jam 12, tapi tidurnya malam-malam. Tadi malam tidur jam 6:30 pagi. Jadi udah buru-buru udah bunyi, terus baru mau tidur gitu. Siang-siang baru bangun gitu. Jadi memang kita berantakan ya harus banyak belajar dari orang-orang yang disiplin biar lebih disiplin gitu, biar lebih push buat lebih produktif juga. Jadi itu penting banget sih. Jadi sebelum kita mulai pengen jadi leader ya harus punya karakteristik, punya kualitas yang pantas juga untuk jadi leader. Gak mungkin kayak ketika kita nggak punya karakter yang bagus, kita nggak punya sesuatu untuk diikuti orang-orang, ya kenapa orang mau ikutin kita gitu. Jadi saya bakal lebih banyak bahas esensi-esensinya aja. Terus mungkin saya cerita dulu dari usaha saya sendiri gitu. Jadi benar tadi yang dijelasin juga, Bu Lisa, saya bikin akun di sosial media, di Instagram gitu, sejak tahun 2014. Awalnya cuma iseng aja. Jadi awalnya itu karena saya nggak tahan kerja di kantor. Jadi kalau teman-teman juga ada yang nggak tahan kerja di kantor, sama gitu ya. Kayak tadi udah dijelasin juga, kita ini memang kelahiran tahun 89, tahun 85 sampai tahun 94 itu memang penyakitnya itu nggak bisa bangun pagi, nggak bisa konsisten. Jadi tiba-tiba pengen makan pizza, besoknya pengen makan pecel, terus abis pesen pecel, ternyata pengen makan nasi ayam gitu. Jadi kayak bener-bener kayak nggak aturan, dan saya juga merasa nggak betah kalau harus kerja tiap hari dari jam 8 sampai jam 5. Akhirnya saya mikir mendingan kerja sendiri gitu ya. Kalau jadi bos kan enak, jadi nggak usah ikutin aturannya orang lain gitu. Ya benar, ada benernya ada salahnya, karena ujung-ujungnya jadi bos juga, ketika kamu jadi leader kamu juga bakal tetap melayani seseorang, yaitu customer, dan lebih ribet customer itu daripada bos, daripada atasan. Kalau kamu punya atasan cuma satu, maunya A ya A, B ya B gitu. Tapi kalau customer itu maunya banyak, jadi sama aja. Sebenarnya mau jadi yang manapun juga, mau jadi leader, mau jadi follower, tetap harus melayani. Dan itu memang pilihan kamu lah, kamu mau jadi yang manapun. Cuman pilihan saya waktu itu adalah kayak, wah saya nggak bisa sih kayak kerja di kantor, jadi saya pengen usaha sendiri. Tapi saya itu bukan orang yang terlalu nekat. Saya banyak kenal teman-teman yang nekat. Nekat itu gini, oke, hari ini saya mau keluar dari perusahaan saya mau keluar dari tempat saya kerja, dan saya besok mau mulai usaha. Ya syukur-syukur kalau usahanya jalan. Masalahnya kayak sekarang lah, misalnya pandemi begini, mau buka apa sih yang bisa laris, yang bisa untung, kan belum tahu. Kalau belum tahu kan mendingan cari aman. Nah saya juga orangnya cari aman, jadi sambil kerja di kantor, sambil mencicil usaha sampingan. Dan usaha sampingan waktu itu adalah jualan-jualan barang-barang. Jadi saya waktu itu pengen jualan bandeng, pengen jualan sambal, pengen jualan parfum, pengen jualan apa lagi waktu itu ya, banyak lah pokoknya barang-barang gitu ya. Terus kacang, waktu itu kacang juga ada 4 pokoknya. Jadi ada 4 barang yang saya pengen jual, dan saya mikir bikin satu akun Instagram aja kan minta ampun susahnya. Waktu itu saya punya akun Instagram pertama yang saya buat itu namanya Moki Snack, jualan cemilan. Itu follower cuma 650, 500-nya beli lagi, jadi percuma gitu ya. Terus percuma, jadi kayak bikinnya susah, udah foto, upload, tulis caption. Ini kalau ada 4 produk masa bikin 4 akun? Kan nggak mungkin juga kalau misalnya jualannya akunnya namanya kacang Surabaya gitu, tiba-tiba tapi ada jualan parfumnya. Kenapa ada parfum di akun kacang? Nggak bisa gitu. Lama-lama saya mikir, mendingan saya bikin akun Instagram satu yang bisa merangkul semuanya ini. Jadi satu akun bisa jualan banyak gitu. Ya udah, saya pikir dulu lah, siapa sih yang bakal beli kacang, siapa yang bakal beli parfum, siapa yang bakal beli bandeng asap, siapa yang bakal beli sambal. Oh, pasti ini perempuan kayak anak kos, anak kuliahan yang baru kerja karena malas bikin sambal sendiri. Kalau ibu-ibu, mama biasanya ngulek juga sambalnya lebih enak gitu ya. Tapi kalau anak kos kan enggak. Jadi saya pikir waktu itu ya udahlah, pasti perempuan muda lah ini. Terus kata-kata apa ya yang bikin orang tuh penasaran, pengen tahu akun ini apa? Oh, rahasia. Akhirnya saya putuskan rahasia perempuan namanya. Ternyata rahasia perempuan udah diambil namanya. Udah penyakit ya selalu ya. Jadi udah mikir, udah bagus, taken namanya gitu. Jadi
nggak bisa, ya udahlah pakai nama lain. Rahasia Gadis dapat akhirnya. Kemudian saya mulai bikin konten sambil kerja di kantor. Waktu itu masih kerjanya sampai jam 5 sore, jadi saya mencicil bikin konten itu dari jam 10 malam sampai jam 2 buat generasi milenial yang kayak susah tidur malam-malam, ya daripada nonton, daripada main game, AoV, Mobile Legends, PUBG, mendingan bikin konten gitu kan. Jadi saya cicil bikin konten sehari bikin 5, sehari bikin 5, lama-lama bikin 10 sehari. Jadi kadang-kadang selesai sampai jam 3 pagi, tidur, besoknya mulai lagi, kerja lagi. Dan kalau masih muda nggak apa-apa gitu ya. Waktu itu 2014 saya masih umur 25 tahun. Energi masih banyak. Sekarang 30 sulit. Cuman intinya bikin konten seperti itu, kemudian kayak di post. Saya masih ingat sampai follower saya yang ke 999 itu tuh saya masih tiap kali ketemu orang, follow dong akun saya, follow dong akun saya. Tiap kali datang ke acara-acara gereja, waktu itu ikut sel, terus kenalan, saya pasti kenalin, saya juga lagi bikin akun, follow ya. Waktu itu saya masih ingat ada satu cewek yang cakep gitu ya, bukannya pengen ngajak dia, tapi ngajak, tolong dong follow akun saya gitu. Sampai sekarang saya ingat namanya Yeni gitu, karena dia follower ke 1000 saya gitu. Dari konsisten seperti itu, dari tahun 2014 sampai akhirnya dia tembus ke 100.000 followers, dan orang-orang udah mulai nanya boleh nggak paid promote, dan kemudian orang-orang mulai pasang iklan di situ. Akhirnya mulai banyaklah yang bayar untuk biaya iklan, dan saya mulai mandiri secara finansial. Akhirnya saya ketika sudah sampai 100-200 ribu followers, saya memutuskan untuk keluar dari kantor dan full time bikin bisnis di sosial media marketing ini. Jadi awalnya seperti itu. Menurut saya itu strategi yang aman yang teman-teman bisa lakukan. Jadi daripada kayak do or die, mendingan kayak do and do aja gitu ya. Do sedikit-sedikit sampai jadi gitu. Itu step yang bagus buat anak muda. Karena saya lihat banyak orang yang depresi ketika kamu trying to go big, tapi mental kamu nggak kuat gitu. Jadi akhirnya kayak misalnya punya uang cuma 100 juta, terus dihabiskan semuanya buat buka kafe, buka toko di mall, buka apa, bangkrut, down, akhirnya stres uring-uringan. Itu jangan gitu, jangan seperti itu. Mendingan dihemat, jangan, meskipun kamu punya uang pun jangan dikeluarin dengan kayak sembarangan, tetap prepare for the worst dan plan for the best gitu. Kemudian ketika sekarang udah sampai di 3,1 juta followers, saya udah mulai merasa kayak harus membuat impact yang banyak gitu. Saya mulai membuat kelas-kelas online buat ngajarin orang, kemudian sekarang juga lebih banyak memikirkan tentang kondisi mental health perempuan juga, karena saya lihat banyak banget perempuan-perempuan yang lagi mengalami gangguan mental. Jadi mental disorder ini yang sangat memprihatinkan gitu, karena nggak ada edukasi memang. Jadi kita akhirnya sejak tahun 2020 awal ini memutuskan untuk fokus ke situ, untuk membantu memajukan meningkatkan awareness dan mencerdaskan perempuan-perempuan Indonesia supaya mereka itu aware dengan mental health dan speak up kalau mereka tuh mengalami sesuatu. Karena ketika mereka nggak bisa speak up itu menjadi sangat berbahaya. Salah satu fitur yang kita buat di Rahasia Gadis itu adalah namanya confession room. Nanti habis ini saya bakal share screen, saya bakal tunjukin juga confession room itu seperti apa. Di sana teman-teman bisa sharing kalau teman-teman ada masalah, dan kita tidak menyimpan data, nama, nomor handphone kalian sama sekali. Jadi kita cuma bakal dengerin aja, dan kita bakal nanya juga apakah sharing kamu itu boleh di-share atau enggak. Kalau boleh kita bakal share juga, dan ini nggak di-monetize. Jadi kita nggak mencari uang dari sini, kita hanya ingin bantu aja gitu. Dan so far sampai hari ini udah lebih dari 8.000 orang yang confess, dan confession-nya serem-serem gitu ya. Kalau misalnya di gereja kan kadang-kadang kita mungkin malu gitu ya kalau ada romo, nanti kalau romonya kenal nanti confession-nya kayak gimana misalnya gitu. Terus ini enggak gitu. Jadi ini lebih kayak kita netral, kita nggak mau judge kayak kamu, kita nggak mau kasih kayak counseling juga. Kita hanya ingin dengerin aja, dan it really helps people. Jadi banyak orang yang sharing juga kalau mereka merasa kebantu, mereka menunda untuk menyakiti dirinya mereka sendiri gitu. Jadi karena mereka bisa sharing, dan ada yang langganan sharing terus, tiap kali update mereka merasa sharing, dan mungkin mereka nggak tahu kita bakal baca atau enggak, tapi mereka merasa kayak ketika mereka nulis masalahnya mereka, unek-uneknya mereka, dan mereka klik enter, mereka kirim, mereka merasa kebantu dari situ. Jadi kita lebih banyak fokus ke situ saat ini. Aku bakal share screen karena aku pengen teman-teman juga dapat sesuatu dari sharing ini. Aku bakal
sharing sedikit tentang konten ya. Jadi tadi kan memang ceritanya kan gimana sih strateginya untuk membuat konten. Jadi kita bakal balik ke ke materi awal. Aku bakal share screen sekarang. Ya, ini dia. Jadi waktuku kayaknya tinggal 5 menit deh. Jadi kalau misalnya bikin konten ya, kalau teman-teman lagi bikin konten, terus bingung kayak gimana sih caranya bikin konten yang bagus. Apapun bisa jadi konten. Kalau teman-teman mau bikin konten, foto langit aja itu konten. Foto kakinya teman-teman itu konten gitu ya. Jempol di selfie jempol itu juga konten. Tapi konten yang bagus itu konten yang seperti apa? Nah, konten yang bagus itu adalah konten yang ingin didengar oleh target audience, oleh penonton kamu, dan itu sesuatu yang kamu pengen sampaikan juga. Jadi bukan sesuatu yang kayak tentang kamu doang. Jadi banyak orang yang bikin konten gini, aku pengen jualan apa ya misalnya bakso frozen. Terus aku pengen bikin konten tentang bakso frozen. Akhirnya dia foto-foto baksonya, terus dari banyak angle gitu ya, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dalam kondisi beku. Jadi tapi kayak target audiensnya penonton nggak ada yang pengen lihat bakso itu, kan? Jadi kayak nggak bakal ada orang yang suka atau bakal engage sama konten yang kamu buat gitu. Jadi konten itu memang nggak buat semua orang. Jadi kalau misalnya kamu bikin konten A mungkin cocok buat penonton A, konten B cocok buat penonton B. Contoh paling gampang itu majalah deh. Paling gampang majalah. Orang yang suka bisnis bakal suka baca majalah marketing. Tapi kalau misalnya cewek-cewek yang nggak suka bisnis dikasih buku majalah marketing, dikasih gratis pun nggak mau baca, benar nggak? Jadi kalau buat mereka itu tidak relevan, mereka nggak bakal mau baca. Sama dengan cowok yang suka baca majalah-majalah dewasa gitu ya, majalah-majalah cewek-cewek seksi gitu. Ya mereka bakal suka banget dikasih majalah seperti itu, tapi mereka nggak bakal mau dikasih majalah trend beauty atau fashion. Sebaliknya perempuan yang suka trend beauty fashion nggak bakal mau dikasih majalah dewasa yang isinya cewek-cewek juga, ngapain cewek lihat cewek gitu. Jadi konten seperti itu, dia itu kayak cocok untuk kelompok orang tertentu dan bukan untuk semua orang. Jadi jangan berpikir untuk membuat konten untuk memuaskan semua orang, kamu bakal gagal di situ. Kemudian jenis postingan itu macam-macam. Tadi sempat Bu Lisa juga mention, gimana sih caranya bikin konten yang menyentuh hati gitu. Menyentuh hati itu core-nya memang, jadi menyentuh emosi seseorang. Tapi kalau teman-teman bingung gimana caranya menyentuh emosi seseorang, lihat ini aja paling gampang. Jadi konten yang paling gampang untuk menarik perhatiannya orang-orang adalah konten-konten yang menghibur, konten-konten yang menginspirasi, mengedukasi, bercerita, atau ngasih promo atau diskon. Jadi biasanya kalau kadang-kadang kalau misalnya kita lihat ada konten giveaway gitu ya, rame ya, itu karena itu konten promo atau diskon. Konten yang menawarkan sesuatu supaya orang melakukan sesuatu yang mereka mau, seperti itu. Jadi ini bisa di-screenshot kalau teman-teman mau lihat. Jadi kayak rumusnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman bikin konten, dicek lagi kontennya sudah menghibur belum? Oke, belum. Sudah menginspirasi belum? Belum. Kalau gitu mungkin edukasi? Enggak juga. Apakah ini storytelling, kayak cerita, kayak dongeng? Enggak juga gitu. Apakah ini promo? Bukan. Kalau bukan, mending diulik lagi, diotak-atik lagi supaya paling enggak menyentuh salah satu. Bukan nyentuh semua ya. Jadi bukan harus bikin yang menghibur sekaligus menginspirasi, bukan. Tapi pilihlah salah satu. Kayak, apakah kamu lagi pengen menghibur? Apakah kamu lagi pengen menginspirasi? Apakah kamu pengen mengedukasi? Apakah kamu ingin bercerita? Contoh paling gampang, kalau post menghibur itu kayak dagelan gitu ya, lucu-lucuan, nggak ada faedahnya. Terus kalau di YouTube itu ada banyak yang nggak ada faedahnya, kayak Atta kan kadang-kadang menghibur doang, nggak menginspirasi juga. Terus kalau postingan menginspirasi, sekarang banyak banget nih, Christina Lee lagi menginspirasi, womanpreneur menginspirasi, kemudian mengedukasi juga, jadi ngajarin sesuatu, gimana caranya berbisnis, gimana cara memulai usaha. Kemudian bercerita, teman-teman mungkin paling sering itu lihat Hansol, Korea Reomit, atau si Judge, itu kan mereka cuma cerita aja. Sebenarnya nggak menginspirasi, tapi dia bercerita dan kamu senang aja dengerin ceritanya. Dan yang terakhir promo, kayak misalnya baru ada produk baru keluar, silahkan beli, buruan sekarang juga produknya limited. Nah itu konten-konten seperti itu yang bakal bagus buat di-post dan dibuat. Dan ini butuh latihan juga, jadi nggak bisa kayak orang itu yang nggak pernah bikin konten, tiba-tiba bisa bikin konten bagus. Kamu harus latihan, kamu harus lihat kayak kontennya orang-orang yang bagus seperti apa, dan kemudian kamu tiru. Nah, ini konten-konten yang lagi trending sekarang. Jadi ada carousel yang bersambung. Kayak sekarang kalau teman-teman liatin akun-akun Instagram yang followernya banyak, dan kadang-kadang bisa di-swipe ke kanan itu, ini bentuknya carousel dan dia bersambung gitu ya, seru banget. Kalau saya paling sering lihat itu punyanya by Nico Julius, itu bagus.
Nanti saya bakal kasih semuanya ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang nggak sempat dengar atau nggak jelas dengarnya, nanti tenang aja. Jadi kalau kalian bingung, tenang aja. Di terakhir saya udah siapin sesuatu buat kalian. Kemudian konten edukasi. Jadi yang biasanya yang postingan-postingan yang ada tulisannya, bikin kamu tuh belajar sesuatu tentang produk atau masalah yang kamu sedang bahas gitu. Kemudian screenshot, sekarang banyak banget screenshot chatnya Allshop lah, screenshot dari Twitter lah, screenshot dari mana-mana gitu. Semua hal bisa di screenshot kemudian dijadikan konten. Ini malah rame gitu. Kalau teman-teman lihat kontennya Rahasia Gadis, banyak banget konten seperti ini sekarang. Jadi konten-konten yang cuman di screenshot aja kemudian diupload. Kemudian cara-cara di foto sekarang juga lagi trending. Jadi ada banyak aplikasi-aplikasi seperti Meitu, B612 yang bisa kasih stiker-stiker di foto, dan itu juga bagus banget buat naikin engagement karena orang bosen lihat foto yang biasa. Karena ini udah 5 sampai 10 tahun ya sejak sosial media mulai menjamur di Indonesia, orang udah bosen melihat cewek dengan selfie dan senyum gitu, dengan gaya seksi. Itu udah capek. Orang-orang tuh udah capek. Orang-orang pengen lihat sesuatu yang lain, jadi kita harus bikin sesuatu yang lain gitu. Kemudian video TikTok sekarang lagi rame banget. Banyak akun-akun yang mulai mengupload video TikTok di Instagram buat naikin engagement. Ini juga bagus. Dan kita juga beberapa kali bikin konten di TikTok, konten di YouTube juga. Jadi memang platformnya sosial media itu nggak cuma Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Dan tergantung kamu suka yang mana. Kalau menurut saya itu pilihan ya. Jadi suka yang mana, bukan masalah mana yang lebih bagus, tapi suka yang mana. Kalau kamu suka TikTok, bikin di TikTok. Kalau kamu suka YouTube, kamu bikin itu di YouTube. Kalau kamu suka Instagram, kamu bikin di Instagram. Kamu bikin di tempat yang kamu suka, itu bakal memberikan hasil yang lebih bagus daripada kalau kamu kayak terpaksa bikin karena harus di YouTube karena di YouTube bisa kaya gitu. Itu salah sih, nggak bakal bisa seperti itu. Nah, konten itu juga nggak boleh kayak monoton ya, jadi jangan jualan-jualan terus, tapi harus divariasiin. Jadi ini ada contoh studi kasus lah paling gampang. Kalau kamu jualan pomade, terus kemudian kalau kamu cuma jualan produk doang, atau bakso frozen, bakso semua. Dibandingin sama ada video, ada foto customer-nya. Ini namanya customer journey. Jadi ketika customer atau audience itu melihat produk kamu dari mulai belum kenal sampai sudah jadi, sudah pakai, gimana rasanya, itu semua tuh konten. Jadi nggak cuman ketika produknya lagi mau dipajang terus kamu foto doang, itu bukan gitu ya. Dan ini berlaku di semua aspek. Misalnya kalau kamu jualan makanan, siapa customer-nya, bentuknya kayak gimana makanannya, kalau dimakan seperti apa rasanya, suaranya, teksturnya, dan lain-lain. Kalau misalnya kamu jualan baju, materialnya, siapa yang pakai, dan reviewnya seperti apa, dan lain-lain. Itu banyak banget yang bisa di-share di sosial media sebenarnya. Jadi konten itu luas banget. Nah, aku bukan jualan di sini. Aku pengen berbagi sesuatu yang bagus buat kalian. Jadi sebenarnya kita di Rahasia Gadis juga kita ada produk e-book yang kita jual dan harganya lumayan mahal. Menurutku lumayan mahal juga karena memang isinya bagus banget. Ini kebetulan temanya kok pas ya sama OMK ini. Jadi follow me gitu. Jadi ini tadi dari tadi aku dengerin sharing-sharingnya dari yang lain, dari Pak Purnomo, dari Romo juga. Aku pikir mungkin ini sesuatu yang bisa kalian ambil gitu. Jadi biasanya kita jual buku ini di harga 249.000. Kalau nggak percaya buka aja di link bio-nya rahasiagadis.com dan harus beli di situ. Tapi kalian nggak usah beli. Jadi kalian cukup copas aja bit.ly OMK follow me. Tapi perhatiin huruf besarnya ya. Jadi OMK-nya besar, F-nya besar, M-nya besar. Kalian bisa langsung download secara gratis. Di sini udah lengkap banget, semuanya udah aku taruh di sini for free buat kalian. Kalian boleh sharing ke teman-teman kalian, tapi jangan dijual. Kenapa jangan dijual? Karena ada copyright-nya. Kalau kalian ketahuan jual, bukan saya yang nuntut, tapi dari Creative Commons yang bakal nuntut kalian. Jadi hati-hati gitu. Tapi kalau di-share ke teman-teman, tidak digunakan secara komersil, nggak masalah. Jadi kira-kira gitu aja sharing dari saya. Nanti kita lanjut lagi di sesi tanya-jawab. Oke? Thank you. Bu Lisa, silakan. Wow, terima kasih. Mari kita beri tepuk virtual untuk Bu Ana. Dan terima kasih untuk bukunya yang secara khusus untuk OMK hari ini ya. Gratis, setelah itu dijual lagi. Baik, terima kasih Bu Ana. Konten yang menarik adalah konten yang mampu memberikan cerita yang mengedepankan rasa ya. Baik rasa yang tadi edukatif, rasa inspiratif gitu ya, rasa yang menghibur gitu ya. Tapi intinya kita harus setia juga untuk menciptakan konten. Buahnya kita dapat menjadi influencer yang produktif.
Tadi kalau kata Bu Ana, do saja, do, always do gitu ya, dan kesetiaan itulah yang akan membuahkan hasil. Baiklah, kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab kepada 3 narasumber. Boleh ketiga narasumber untuk menghidupkan videonya? Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan kami sudah merangkum pertanyaan dari formulir pendaftaran dan juga membuka di kolom chat YouTube ini juga. Setiap pertanyaan akan saya berikan kepada salah satu narasumber dan narasumber yang lain dapat menjawab jika ingin melengkapi. Nah, dari pemaparan semua narasumber nih hari ini menegaskan bahwa ciri OMK yang menjadi follower adalah dia biasanya mengikuti sebuah akun beserta dengan opininya. Lalu biasanya memberikan like, komen, dan share gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang menjadi leader adalah berani menciptakan konten kreatif dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Bahkan dapat diikuti oleh banyak followers. Nah, menjadi followers sepertinya menjadi langkah awal untuk menjadi leader, gitu ya. Dan itu sudah terbukti oleh Bu Ana dan Margaret, gitu ya. Awalnya menjadi followers dulu, kemudian sekarang akhirnya menjadi leader. Baik, pertanyaan pertama nih untuk ketiga narasumber. Sebagai orang muda, bagaimana cara kita bersikap menjadi follower yang bijak dan menjadi leader yang baik di media sosial? Silakan, mau siapa duluan? Bu Ana, boleh? Bu Margaret dulu lah. Oke. Senior dulu lah. Yang Oke. muda agak belakang kali ya. Ini karena kita OMK, jadi satu angkatan semua ya. Jadi kita satu angkatan, jadi mau dipanggil, karena ini semua arek Surabaya ternyata gitu ya, dipanggil Mbak dan Mas, boleh? Boleh. Boleh. Silakan Mbak Margaret. Ya, jadi tentunya untuk kita bisa menjadi follower yang baik, tentunya kita nggak merespon sesuatu atau berita-berita yang memang kita nggak tahu tuh betul atau enggak, itu yang pasti kan. Di Indonesia pun udah lumayan gencar untuk pemerintah berikan kita campaign anti hoax. Nah, tapi satu hal kalau misalnya kita mau berbuat lebih, intinya kita sekarang kan semua anak muda saya yakin nggak lepas dari yang namanya gadget dan punya akun media sosial. Mereka bisa jadi penyebar kebaikan, maksudnya menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri untuk bisa berdampak positif buat orang lain. Ya sebarkanlah sesuatu yang baik yang berdampak positif buat orang lain, yang tentunya kita nggak buat sebagai sesuatu yang sensasi ya, yang karena kadang-kadang kan yang laku justru yang viral-viral ini justru yang kadang-kadang yang nggak masuk akal gitu kan, yang kadang-kadang sesuatu yang lucu-lucu tapi aneh gitu. Nah, tapi di saat kita seringkali harus juga introspeksi karena dengan kondisi Indonesia seperti ini, harusnya kita bisa mengambil peranan menjadi orang-orang yang pembawa kebaikan buat orang lain, juga diri kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Margaret. Berikutnya, mungkin Purnomo, Mas Purnomo, Iya. silakan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi ini ada 2 pertanyaan sebenarnya. Bagaimana menjadi follower yang baik dan bagaimana menjadi leader yang baik juga. Yang pertama saya jadi follower, tadi Margaret udah singgung mengenai kita harus melakukan verifikasi. Nah itu penting sekali karena Indonesia ini kan kebanyakan penduduk kita nih kebanyakan latah ya. Jadi satu bilang A, semuanya tinggal di share, semuanya ngikut A gitu ya. Jadi cepat banget gitu. Nah oleh karena itu disitulah merupakan kesempatan bagi kita untuk bagaimana kita menjadi follower yang baik. Artinya kita harus melakukan verifikasi, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Informasi sekarang bukan lagi privilege loh. Jadi semua orang bisa akses informasi. Semua orang bisa akses ke Google Search misalnya. Kita bisa melakukan pencarian apakah topik yang sedang ramai ini memang benar adanya. Kita bisa juga ke platform yang lain seperti Twitter ataupun Instagram ataupun ke YouTube. Kita bisa cek apakah informasi yang kita dapatkan bisa diverifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bertindak secara proaktif. Kalau memang kita tahu ini konten tidak sesuai, mungkin kita mulai dari lingkungan keluarga dulu deh, gitu. Memang kan ini penting di lingkungan keluarga itu. Kalau kita punya WhatsApp group, terkadang WhatsApp group keluarga itu memang lebih kejam daripada yang di luar, karena yang kita share itu kebanyakan beritanya yang mungkin menyebarkan ketakutan, menyebarkan suatu hal yang mungkin tidak terlalu penting gitu. Nah, ini
related dengan yang menjadi leader. Nah, ini menurut saya pentingnya kita semua anak-anak muda menjadi leader. Kenapa? Karena satu adalah leader itu adalah serve gitu ya. Serve itu artinya kita melayani gitu. Karena to lead itu to serve. Nah, melayani dalam arti apa? Ya kita layanilah lingkungan terkecil kita, keluarga gitu, atau diri kita sendiri. Kalau kita melihat dapat konten, apa sih kita lakukan? Nah, karena orang lain bisa melihat apa yang kita lakukan terhadap sesuatu reaksi. Oleh karena itu menjadi hopefully menjadi sebuah rantai kebaikan. Nah, itulah pentingnya anak-anak muda yang sekarang yang memang sudah melek teknologi, yang sudah mendapatkan akses ke informasi, itu menjadi garda terdepan bagi negara ini supaya kita tidak menjadi negara yang kelata lagi. Kita menjadi negara yang bisa bersikap, ini yang kurang benar, mari kita benarkan. Yang memang kita dapat, ya kita harus sampaikan lead di lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Oke, terima kasih. To serve dengan mengklarifikasi. Silakan Mas Buana. Jadi kan tadi ada dua nih, gimana yang pertama gimana caranya jadi follower yang bijak ya. Terus yang kedua dan menjadi leader yang baik. Nah, gimana cara menjadi leader yang baik? Ini memang benar-benar ada dua aspek. Yang pertama jadi follower dulu. Sampai sekarang pun saya selalu ngerasa kalau saya adalah follower juga gitu. Jadi bukan leader, karena memang kalau di aspek dunia perempuan muda misalnya, mungkin orang-orang bilang kayak kita leader. Tapi kan kalau misalnya dalam aspek yang lain, dalam aspek bisnis, ya saya masih follower lah, masih banyak yang jauh lebih gila, yang jauh lebih hebat, yang saya masih harus belajar. Gak boleh punya mental kayak gara-gara kamu udah leader di satu aspek, kamu merasa jadi leader di semua aspek. Jadi kita semua harus punya mental follower juga di mana-mana gitu. Gak boleh lah, kayak dalam kehidupan pun maksudnya kan tetap ada Tuhan gitu. Jadi gak boleh kayak ngerasa kayak kamu yang paling hebat dan semuanya terjadi gara-gara kamu gitu. Dan kalau misalnya jadi follower, yang penting, yang pertama itu adalah jangan salah follow. Jangan salah follow itu maksudnya follow boleh lah, kayak kita lihat yang menarik, kita suka orang yang lucu, kita suka sesuatu yang menarik, menghibur, tapi ya jangan kayak lupa apa yang penting buat kamu gitu, karena nggak semua yang menarik dan lucu itu bagus untuk kesehatan jiwa dan rohani. Nggak tahu ya, maksudnya nggak semuanya bagus buat kamu gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kayak itu lucu buat jangka pendek tapi toksik buat jangka panjang, ya kamu harus stop follow itu. Kamu harus kurangin. Apapun yang kebanyakan nggak bagus. Jadi paling gampang lihat timeline lah. Kalau kamu lihat di timeline kamu isinya semuanya kayak nggak ada faedahnya, mungkin waktunya untuk mengurangi yang tidak berfaedah dan menambah beberapa yang berfaedah. Jadi akun-akun yang edukatif tambahin, akun-akun yang rohani tambahin. Jangan sampai buka explore isinya cewek seksi semua gitu ya, atau barang-barang shopping semua, all shop, skincare semua gitu. Jangan gitu, tapi harus balance. Itu kelihatan kok, karena hebatnya algoritma YouTube, algoritma Instagram, sosial media sekarang itu semuanya apa yang kamu lihat di explore atau di trending itu di search engine itu adalah hasil akumulasi dari apa yang kamu lihat di masa lalu. Jadi kalau kamu banyak lihat yang nggak jelas, pasti kamu bakal tunjukin juga yang nggak jelas juga. Jadi hati-hati, karena itu bakal membuat kamu masuk ke dalam spiral tidak bergunaan gitu. Kalau kamu banyak nonton yang ampas, kamu bakal jadi ampas juga nantinya. Jadi jangan sampai terjebak seperti itu. Yang pertama harus smart. Yang kedua harus mendukung. Mendukung itu maksudnya ketika kamu menemukan sesuatu yang bagus, kayak misalnya akun yang bagus, YouTuber yang bagus, panutan orang yang bagus, kamu memberikan support. Support itu dalam bentuk apa sih? Like, comment, share. Jadi diberikan kata-kata yang positif. Jangan nyampah gitu ya, jangan memberikan hate comment, tapi berikan kata-kata mendukung supaya mereka itu bisa termotivasi buat bikin lagi. Karena ya mungkin dalam satu aspek kayak makin banyak view, kalau di YouTube makin banyak duitnya gitu. Atau kalau misalnya di Instagram makin banyak followernya, makin banyak biaya iklannya. Tapi kan sebelum dari sampai ke situ kan sebenarnya kan yang mau mereka lakukan adalah mereka pengen sharing. Dan kalau misalnya mereka tidak di-encourage untuk sharing, mereka jadi nggak mau sharing juga. Jadi itu penting banget. Kemudian ketika menjadi leader, ini kebalikannya tadi. Jangan salah arah. Karena sekarang saya lihat banyak banget brand-brand produk, orang-orang yang misleading sekali di sosial media. Misleadingnya minta ampun. Memberikan informasi yang salah, memberikan manipulasi data. Kita banyak banget lihat ini kayak overclaim produk, membuat orang-orang itu sampai terjerumus ke dalam bermacam hal. Jadi nggak cuma hoax ya, tadi Pak Purnomo juga udah bilang diberantas semua tuh, udah ada 6 juta
6 juta akun-akun yang nggak jelas, yang konten-konten yang nggak jelas. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang sekarang punya power di sosial media, di internet, dan mereka itu misleading karena mereka make money gitu. Jadi kita kalau jadi leader jangan salah. Kita harus punya direction yang jelas, jangan menjerumuskan mereka. Contoh paling gampang itu ketika mau share sesuatu, cek dulu validasinya, benar atau enggak, baru di-share. Karena kalau kamu udah punya power, contoh paling gampang, follower kamu udah lebih dari 10.000, kamu udah punya power untuk menggerakkan opininya seseorang. Kalau kamu bilang kayak Pak Purnomo itu jahat, kamu share di sosial media, nanti orang-orang bakal hate comment di Pak Purnomo gitu. Padahal kayak Pak Purnomo nggak salah apa-apa. cuman orang ini punya masalah dibawa-bawa ke sosmed gitu, karena dia leader gitu. Dan ini saya menemukan banyak. Baru bulan lalu kalau nggak salah di Surabaya juga ada kasus seperti ini. Jadi influencer versus orang biasa, dibabat habis orang biasanya karena dia influencer. Ya gimana bisa menang gitu. Dan itu kan bukan masalah benar salah. Jadi sekarang itu masalah people power. Powernya makin banyak, people-nya di bawahnya makin banyak, influencer makin kuat, dia bisa mengarahkan orang manapun. Aku rasa itu yang paling harus dihindarin kalau kamu jadi leader. Makin kamu punya kekuatan, makin besar juga tanggung jawab kamu. Jujur saya juga lumayan stres ketika bikin konten karena takut menyinggung, takut nanti salah ngomong, takut bikin orang salah menangkap gitu. Kemarin kita ada post tentang tenaga medis yang berjatuhan kan. Sekarang kayak tiap hari pasti ada 2 atau 3 tenaga medis yang meninggal. Ini kalau diterusin lama-lama tenaga medis di Indonesia habis, siapa yang ngerawat kalau kamu sakit gitu ya. Jadi dokter-dokter semuanya juga banyak yang kena, katanya udah dinyatakan sembuh, 3 hari kemudian tiba-tiba meninggal. Saya merasa harus nge-share ini. Kita post di Instagramnya Rahasia Gadis, ada yang bilang, tolong ya, jangan post konten seperti ini. Bikin kita tuh tambah stres dan bad mood gara-gara lihat postingan-postingan tentang tenaga medis kayak gini. Udah cukup, akun kayak lu nggak usah bikin beginian. Kayak reaksi saya langsung kayak, kita langsung komen, gile Lundro. Kayak sampai sekarang masih ada, kalau lihat di storiesnya masih ada, kita komen itu, kita bilang gila, kayak kok bisa gitu. Tapi karena kita leader, kita nggak boleh kayak ngomong sembarangan, nanti kasihan juga orangnya. Kita cuma bilang sorry ya kalau kamu tersinggung karena postingan saya. Kita cuma posting kayak gitu, terus dibantu sama follower kita juga, semuanya kayak tolonglah, ini kan cuma pengen meningkatkan awareness bahwa tenaga medis juga harus diperhatikan, insentif belum dibayar, mereka juga overworking dan lain-lain, kelelahan dan lain-lain. Terus akhirnya sampai ada tenaga medis yang komen, saya tenaga medis, kamu siapa kok nyuruh-nyuruh adminnya untuk ngatur-ngatur mau ngepost apa. Wah, akhirnya dia hapus postingannya. Jadi bisa sampai seperti itu powernya leader itu. Jadi memang kayak kita harus punya direction-nya jelas, apa yang benar dan salah, jangan sampai kita menyesatkan orang. Gitu aja sih kalau dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Bu Ana. Intinya kalau kita follow akun yang salah, biasanya algoritma media sosial akan mengikuti informasi tersebut gitu ya. Jadi hati-hati untuk follow sesuatu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin ke Mbak Margaret ya. Ada pertanyaan juga nih. Apa tantangan berat menjadi opinion leader, yaitu founder sebuah akun media sosial yang beranjak naik? Bagaimana cara menghadapi tantangan terberat menjadi leader di media sosial dengan banyaknya, tadi dibilang seperti Bu Ana, komentar negatif yang tidak mendukung dari para netizen? Silakan, Mbak Margaret. Jadi untuk kita sebagai founder, utamanya kalau womanpreneur.id kan tentang perempuan bekerja. Perempuan gimana caranya mereka bisa strong meskipun digempur segala macam masalah. Moralnya saya sendiri harus orang pertama yang terlihat atau paling strong untuk para followers saya. Dan gimana caranya kita bisa menunjukkan ke mereka kalau kita tetap semangat loh. Kita tetap semangat mau apapun. Karena kan kita sering banget ada live. Jadi seminggu 3 kali, apalagi saat ini kan. Itu di Instagramnya Womanpreneur banyak banget yang selalu bilang, anak muda terutama, belum sukses, tapi gimana caranya mereka mudi, gimana caranya mereka gagal dalam berbisnis, dan segala macam. Intinya, saya harus bisa memberikan mereka solusi atau motivasi yang bijak. Bijak itu berarti sesuai dengan dari kacamata mereka, yang reachable juga buat mereka. Karena kalau terlalu jauh, nanti juga mereka susah untuk mengikuti. Tapi yang utamanya adalah beban moral sih untuk saya untuk bisa menjadi contoh yang baik buat semua follower di womanpreneur.id. Tapi karena saya memang mulainya sebagai berbisnis dahulu, jadi
bisa saya rasakan sama gitu, apa yang mereka alami, tentu yang saya alami sehari-hari, gitu. Jadi, lalu yang pertanyaan kedua apa ya Mbak Lisa ya? Tantangan terberat menghadapi netizen dengan komentar yang negatif. Oke, kalau buat saya sih, saya selalu bilang pada teman-teman womanpreneur, apalagi untuk saya sendiri, komentar negatif tuh atau hambatan, itu makanan sehari-hari, itu sesuatu yang maksudnya biasa aja, tergantung bagaimana kita menyikapinya, bijak dalam merespon. Ya tentunya kalau misalnya tidak ada yang merespon dengan baik, saya percaya mereka capek-capek sendiri kok sebenarnya. Tapi kalau di womanpreneur.id, sekali ada yang posting kurang baik, follower kita itu udah pada merespon dengan counter dengan apa yang mereka utarakan gitu. Karena kan di sini saya selalu saya selalu encourage kepada para tim untuk memberikan konten itu harus memotivasi selalu untuk strong buat mereka semua untuk selalu bisa menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Gitu, Mbak Lisa. Oke, baik. Mbak Lisa, mungkin boleh di-unmute dulu. Nggak dengar suaranya Mbak Lisa. Ya. Oke, terima kasih. Tadi pernyataan dari Mbak Margaret sesuai nih dengan inspirasi rahasia gadis tetap strong. Ya. Tetap strong apapun yang terjadi. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Purnomo. Terdapat kegelisahan nih dari peserta gitu ya bahwa interaksi dengan media sosial itu mengubah budaya manusia. Bahkan relasi budaya dan iman yang mengakar pada tatanan hidup mulai perlahan menghilang. Bagaimana bagi OMK Leader untuk mengatasi segala bentuk pengaruh dari medsos? Atau mungkin bagaimana menyeimbangkan pola hidup di medsos dengan dunia nyata? Karena dunia digital saat ini nggak mungkin terlepas ya dari hidup kita. Silakan Purnomo. Ya, terima kasih buat pertanyaannya ya. Ini memang agak filosofis pertanyaannya. Jadi kalau dari pendapat pribadi saya, sebetulnya adalah perubahan yang ada ini memang membuat peradaban manusia tuh lebih maju. Ini pendapat pribadi saya. Kenapa saya mengatakan bahwa dengan adanya teknologi contohnya, ini membuat bagaimana sih orang yang dulu tuh tidak bisa terjangkau, sekarang bisa dengan mudah sekali untuk bertemu. Contohnya kalau kita sekarang di masa seperti ini ya, terutama kita di satu kota, terus orang yang kita sayangi, keluarga kita di kota yang lain, itu tidak memungkinkan untuk bertemu karena ada aturan pemerintah. Tapi dengan teknologi itu membantu. Nah, oleh karena itu saya selalu percaya bahwa teknologi yang ada itu seperti pedang bermata dua. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kemajuan teknologi yang ada digunakan ya untuk meningkatkan tingkat produktivitas atau bisa juga malah membuat kita ini menjadi tidak produktif. Jadi sama karena kita sebagai leader, sebagai anak-anak muda atau calon leader ke depannya, saya percaya kita semua adalah calon leader, teman-teman semua calon leader adalah bagaimana kita bisa memilah-milah. Kita harus memiliki mekanisme dalam diri kita. Apa yang kita lihat itu sebagai satu hal yang benar. Apa yang buat kita ini sesuatu yang kita perlu capai. Contohnya aja, di saat kuliah misalnya. Yang paling utama itu apa sih? Bagaimana kita menjalankan belajar sebanyak mungkin di masa kuliah itu, karena kita tidak memiliki waktu itu tidak memiliki pekerjaan fokus kita adalah di kuliah. Bagaimana di waktu kuliah itu kita belajar sebanyak mungkin, bagaimana kita belajar berinteraksi, bagaimana kita belajar kolaborasi dengan teman-teman kita, bagaimana kita mencoba sesuatu hal yang belum pernah ada. Nah, tapi di saat yang kuliah, saat bersama kita juga bisa masuk dalam dunia di mana kita belajar mengikuti orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan kita. Yang pertama, yang kedua, kita terjerumus dalam hal-hal yang mungkin sama gampangnya lah. Oke, berapa jam sih akses kita ke digital? Makanya kenapa di Google kita ada namanya produk kita digital well-being. Karena kita percaya bahwa dengan digital, maka well-being itu bukan lagi cuma well-being yang tidak terkait dengan digital. Digital itu juga ada well-being-nya loh. Berapa banyak sih screen off kita? Berapa banyak lama sih kita akses ke social media? Nah, itu penting. Nah, yang ketiga adalah di waktu yang kuliah gimana caranya kita bisa mempersiapkan masa depan. Karena kita punya teknologi. Nah, mungkin zaman saya dan zaman Margaret, dulu mungkin kita ketika mau connect tuh harus pakai kabel lah, kita harus ambil kabel Telkom lah, kita connect ini, kita pakai modem gitu. Sekarang nggak perlu, semuanya ada wifi, fiber optik dan semuanya. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi, semoga kemajuan peradaban manusia itu semakin maju,
membawa kebaikan, semakin membuat hidup kita ini menjadi lebih produktif, semakin membuat kita untuk mendapatkan informasi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih gampang. Nah, itu keputusan dari kita sendiri, dan kalau saya personal adalah bagaimana sih kita melihat value yang ada dari iman kita, itu untuk kita bisa aplikasikan. Karena kan banyak sekali contoh-contoh dari kita mungkin yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekarang, meskipun dengan teknologi yang sudah maju. Bagaimana kita menyayangi orang lain, bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain, bagaimana kita bisa memberikan kasih, memberikan damai. Tadi Romo menyatakan bahwa leader di medsos itu kebenaran, prinsip kebenaran, memberikan keteladanan, dan juga memberikan kedamaian. Jadi menurut saya itu penting. Jadi teknologi tidak merubah, tapi teknologi itu memberikan kita kekuatan. Nah, kekuatan itu untuk apa? Baik atau buruk, itu pilihan Anda. Semoga dipilih yang baik. Terima kasih Purnomo. Berarti intinya adalah ketika kita memberikan kasih digital, itu salah satu bentuk digital well-being kita juga ya. Nah, ini ada pertanyaan dari chat di YouTube, mungkin untuk Bu Ana ya. Ada Katarina Vita dari Jogja. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar hasil karya saya dilirik dan orang-orang jadi tertarik dengan hasil karya saya? Karena saya ingin menjual karya, bukan hasil request customer. Bisa dibantu jawab, Bu Ana? Gimana? Bingung pertanyaannya. Tadi kita sepertinya merespon dari presentasi dari Bu Ana gitu ya. Dia bertanya, bagaimana nih caranya agar karya saya bisa dilirik orang? Karena saya ingin menjual karya, bukan hasil request customer. Jadi dia ingin supaya karya dia memang secara alami membuat orang lain tertarik untuk melihat karyanya dia. Oke. Bingung ya. Jadi kayak pengen karyanya dilihat bukan hasil request dari customer. Ya. Hasil request customer tuh apa? Maksudnya kayak baju desainer misalnya gitu. Seperti itu ya. Kalau karya sendiri tuh kayak karya bikin mass product gitu ya, kayak kita kayak gitu kan sih. Jadi bingung. Mungkin kali gitu ya. Mungkin bisa gitu. Membangun branding atau nilai dari awal atau seperti apa? Ya. Kalau mau cara gampang. Kalau mau cara gampang sekarang ini kan yang paling bagus buat kamu, kalau misalnya kamu punya sesuatu yang unik dan kamu pengen share ke orang-orang adalah TikTok. Jadi bikin konten di TikTok, kemudian bikinnya bagus, dan algoritmanya TikTok itu masih bagus banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen share dan pengen viral, chance-nya itu lebih tinggi jauh di TikTok daripada di tempat lain saat ini. Kalau untuk orang yang nggak punya base follower sama sekali, jadi kamu baru mulai, kamu nggak punya follower sama sekali, kamu baru mulai bikin konten, kalau kamu pengen tumbuh dengan cepat, TikTok nomor 1. Kalau kamu nggak terlalu suka main TikTok, yang kedua adalah Instagram. Dan kalau kamu mau pelan-pelan tapi lebih kuat, itu ada di YouTube. Jadi YouTube itu kayak investment buat long term. Kalau medium investment itu kayak si Instagram. Kemudian yang paling short itu TikTok. Tapi TikTok ini saat ini yang growth-nya paling cepat. Jadi paling gampang bikin video di TikTok aja. Nah, pertanyaannya gimana cara bikinnya gitu kan? Kalau nggak pernah bikin, gimana caranya bisa bikin? Ya mau nggak mau harus praktek. Menurutku sih banyak orang yang belum coba ke TikTok, belum coba bikin video-video TikTok gitu, itu cuman gara-gara mereka takut dan mereka merasa itu bodoh gitu. Kayak TikTok itu kayak buat orang-orang yang kelasnya kayak mungkin bukan kelas gue lah, kayak gue nggak level bikin begituan, terlalu norak gitu ya. Tapi enggak kok, sekarang udah yang level yang manapun juga di masyarakat semuanya udah mulai masuk ke TikTok. Cuman masalah suka atau enggak. Kalau nggak suka jangan, tapi kalau suka coba bikin gitu. Jadi buat tadi yang nanya, kalau pengen naik gimana di TikTok. Kenapa kok di TikTok? Karena aku perhatiin aja sih dari konten-konten yang lagi beredar sekarang. Sadly sekarang ini kalau YouTube lagi didominasi sama artis-artis yang lagi trending. Jadi isu-isu trending dan artis-artis, dan banyak yang kayak mereka itu ya mungkin lagi melakukan giveaway buat nge-boost view-nya. Dan kalau misalnya kita nggak punya resource, nggak punya isu yang bisa diangkat, susah sekali, bukannya nggak bisa, tapi susah sekali untuk bisa trending. Aku hampir jarang melihat. Contohnya kalau teman-teman paling gampang lihat aja di trendingnya YouTube saat ini, hampir nggak ada sih, kayaknya di top 10, top 20-nya yang kayak
orang yang nggak punya base follower sama sekali tiba-tiba trending, itu jarang banget. Tapi kalau di TikTok banyak banget dan hampir justru kebalik, jarang banget ada artis yang followernya banyak dan mereka trending di TikTok. Jadi kebalikannya, banyak yang kayak first timer, baru orang pertama kali bikin, cuman punya 5 video, tapi videonya sampai ditonton 12 juta view, sampai rata-rata 2 juta view lah, 2 juta, 3 juta, yang sampai super trending sampai 13 juta, padahal dia nggak punya video sama sekali, nggak punya follower sama sekali. Jadi kalau kamu nggak punya resource apa-apa dan pengen cepet, TikTok itu alternatif yang pertama. Tapi kalau mau investment agak jangka panjang, aku tetap percaya YouTube itu yang bakal paling bagus. Jadi setuju sama Pak Purnomo gitu. Jadi Instagram terjebak di tengah-tengah karena terlalu gampang. Jadi Instagram itu terlalu gampang dibuat. Kayak kamu cuma modal kamera aja, foto upload langsung jadi. Dalam sehari ada berapa miliar konten yang diupload sama Instagram gitu. Berbeda sama YouTube yang lebih sedikit dan TikTok di antaranya gitu. Jadi persaingannya lebih gampang di TikTok daripada di Instagram. Tapi kalau secara long term YouTube, karena YouTube itu algoritmanya gini, kita bikin video hari ini, trendingnya mungkin tahun depan gitu. jadi nggak apa-apa, bikin aja dulu hari ini. Jadi kalau misalnya nggak ada view-nya nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman desperate bikin video YouTube, terus kalau view cuma 30 ya, santai. Kadang-kadang algoritmanya bekerja dengan aneh ya Pak Purnomo ya. Jadi kayak nanti setelah berapa bulan kemudian isu itu lagi dicari orang-orang search di Google, orang-orang search di mana-mana, nanti dia tiba-tiba bakal muncul di explore-nya orang-orang, bakal muncul di berandanya orang-orang. Jadi it's a really good investment bikin di YouTube. Kita juga main di YouTube, kita juga main di TikTok, jadi kita ngerti lika-likunya seperti apa. Cuman aset yang terbesar kita memang di Instagram karena kita mulai paling awal dari Instagram. Tapi saat ini kita juga lagi transisi pindah ke YouTube dan TikTok karena kayak semua sosial media itu bagus kalau kita ngerti cara pakainya. Twitter juga ya, Twitter juga bagus. Twitter itu isinya smart people, orang-orang yang kritis. Jadi beda lagi lah. Tapi marketnya bukan market yang mudah untuk buka usaha. Lebih banyak untuk isu-isu yang lebih kritis gitu. Jadi kalau produknya bukan produk kritis, jangan terlalu banyak main di TikTok di Twitter dulu gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kayaknya tuh sudah lumayan banyak. Kalau gimana cara bikinnya, harus latihan pegang handphone dan mulai upload, pencet tombol play itu karena kalau enggak kamu bakal ngerasa TikTok itu benar-benar kayak benda yang sangat aneh gitu, aneh sekali dan norak gitu. Buat teman-teman yang udah usianya di atas 25 tahun pasti ngerti gitu, aneh sekali apa ini gitu. Tapi yang 18 tahun pasti kayak ya ini everyday use gitu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ana. Kalau untuk pasar Indonesia memang TikTok masih bermain ya. Nah sekarang karena waktu kita terbatas nih, jadi pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa Purnomo atau Mbak Margareta membantu menjawab dari Anete Siagian dari Keuskupan Agung Bogor. Bagaimana kita mengetahui batasan konten kita apakah masih dalam koridor atau tidak melanggar UU ITE? Ya, salah satu undang yang memang berlaku di Indonesia untuk digital. Bisa dibantu? Mungkin siapa? Mbak Margaret? Ya, saya bisa mulai dulu. Ya. Jadi terima kasih buat pertanyaannya. Memang jujur saya belum baca apa itu isi UU ITE apa aja, tapi bagi platform seperti YouTube yang memang ada di Indonesia, kita memang sudah mengikuti koridor-koridor yang ada. Bahkan kita sendiri pun memiliki filter apa sih yang menurut kita konten itu yang baik. Tadi saya udah share mengenai komitmen kita karena YouTube sekarang ini sudah diakses banyak orang, itu tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa konten yang ada itu memang berguna dan konten yang ada itu memang memberikan sebuah value gitu ya. Saya nggak harus bilang bahwa entertainment nggak ada value, tapi itu mungkin ada value juga bagi orang-orang yang memang sedang stres, yang mencari hiburan. Jadi selalu ada value. Nah, konten yang nggak ada, yang menurut kita perlu tumpas atau kita perlu filter adalah konten yang memberikan informasi yang salah, yang memberikan sebuah hate speech ya. Jadi sebuah konten yang memecah-mecahkan, konten yang tidak tepat, terus juga mengeksploitasi sebuah range umur tertentu. Nah, oleh karena itu bagi kita adalah itu harga mati, kita memang nggak bisa. Dan sistem kita memang diciptakan sedemikian rupa karena kita memang ada banyak machine learning di belakang bagaimana kita membantu bagi para creator. Jadi yang termasuk yang bertanya ini semoga menjadi calon creator ke depannya atau future creator untuk bisa memberikan nilai. Jadi maksud saya bukan ibadah ya. Jadi ya bisa juga kalau memang tertarik untuk memberikan konten ibadah tapi yang penting adalah bagaimana sih refleksi kehidupan kita sehari-hari itu merupakan
cerminan iman kita. Itu saya percaya selalu itu. Jadi kita nggak harus jadi sok suci atau apa, kita kan manusia ya. Jadi kita prone to kesalahan, tapi yang penting adalah bagaimana kita itu memiliki kemauan untuk memberikan value, untuk memberikan skill apa yang kita miliki, dan semoga itu bisa berguna bagi orang banyak. Contohnya aja, kalau yang di Bogor tuh bisa masak kue, misalnya contohnya membuat kue, siapa tahu membuat kue itu membantu perempuan-perempuan yang ada di desa untuk memiliki mata pencarian. Jadi itu penting kan gitu. Nah, jadi itu aja sih. Tapi mengenai UU ITE, mohon maaf, saya belum baca secara detail seperti apa. Tapi kalau memang punya untuk mau itu bagus sekali. Nah, manapun kita ingin memajukan negara kita. Oke, terima kasih. Mbak Margaret mau melengkapi? Cukup saya rasa, Mbak. Oke. Sudah cukup ya. Baik, karena waktu kita terbatas, tadi sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Boleh untuk ketiga narasumber untuk memberikan kata penutupnya, motivasi untuk OMK Indonesia agar menjadi leader, gitu ya, termasuk leader konten di media sosial. Silakan, Bu Ana mungkin ya. Kalau buat teman-teman yang pengen punya apa namanya keinginan pengen menjadi leader dan bingung gimana caranya, paling gampang itu kalian harus tahu kayak visi kalian apa. Jadi kalau nggak tahu visi, maksudnya visinya bukan visi yang tertulis kayak kata-kata saya ingin berbakti, bukan, tapi visi yang kayak direction kemana kalian mau pergi. Paling gampang kalau kalian nggak tahu, ketika kalian lagi main-main di sosmed, konten apa yang kalian nggak suka, kalian merasa ini salah, ini tidak benar, dan yang benar harusnya seperti ini. Drive yang paling kuat itu dari situ sebenarnya. Kalau kalian merasa kalian harus membenarkan sesuatu, biasanya visi kalian nggak jauh-jauh dari situ. Misalnya kalian suka banget sama beauty, skincare, kemudian kalian merasa, informasi yang di-share sama orang-orang ini kok ngaco ya, harusnya kan kayak gini. Mungkin drive kamu memang di situ gitu. Jadi itu adalah panggilannya untuk kamu share apa yang menurut kamu benar, dan kamu bisa mulai dari situ. Kalau kamu merasa dari sisi bisnis, ya mungkin kamu harus share di bisnis. Kalau kamu merasa dari mental health, kepercayaan diri, mungkin kamu harus share dari situ juga gitu. Kalau kamu merasa mulai banyak yang ngaco. Jadi itu yang pertama, jadi harus tahu visinya, directionnya mau kemana. Yang kedua, kamu harus punya keberanian, karena nggak banyak orang yang berani sebenarnya. Jadi saya sering dengar sih orang-orang yang kayak bilang kayak, aku tahu itu salah, tapi aku takut ngomong gitu. Aku takut nggak berani untuk speak up. Ya, salah satu karakteristik leader itu adalah berani. Berani itu kayak membedakan leader dengan follower sebenarnya. Kalau kamu berani, ya kamu bakal selangkah lebih maju daripada yang lain. Ya memang butuh keberanian. Jadi gimana caranya melawan ketakutan, kayak takut dihujat gitu ya, takut dibenci orang, ya kamu harus lewatin itulah. Dan kamu harus percaya bahwa kamu nggak salah. Memang agak gila, makanya banyak leader yang gila, kayak Hitler, terus kayak siapa sih, Putin dan lain-lain gitu ya. Jadi memang gila karena memang kualitas leader salah satunya adalah berani dan merasa benar. Kalau kamu nggak merasa benar, kamu ragu-ragu, kamu ngomong dengan perasaan kayak, ya sorry ya kalau salah. Apakah ada orang yang mau percaya sama kamu gitu dan mau ngikutin kamu? Enggak juga. Jadi kamu harus berani dan percaya, ya otomatis belajar lah ya, jangan sampai salah ngarahkan orang gitu. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Mbak Margaret? Ya, saya ingin mengajak teman-teman muda, mari menjadi diri sendiri dengan positif, jadilah tangguh, jangan banyak mengeluh. Jalan menuju sukses tidak mudah, tapi kita bisa kalau kita mau berjuang penuh. Semangat terus! Terima kasih, semangat. Kemudian Mas Purnomo, boleh kata penutupnya? Ya, mohon maaf ini kamera saya ada isu. Oke, silakan, nggak apa-apa. Kita dengar suaranya saja. Oke. Jadi setuju dengan yang disampaikan sama Bu Ana dan Margareta. Yang penting adalah kita sekarang di era teknologi digital, dan sekarang kita sebagai anak-anak muda, bagaimana kita bisa membawa Indonesia ke jenjang lebih baik. Karena Indonesia ini butuh kita semua, dan kita harus punya satu ketangguhan, kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus membawa negara ini menjadi lebih baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Jadi itu penting sekali. Bagaimana dengan teknologi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, itu tidak membuat kita menyerah,
tapi membuat kita lebih maju, memotivasi kita untuk menjadi lebih maju. Dan bersama-sama, mari kita majukan Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus virtual di kolom chat untuk ketiga narasumber kita. Dan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan berbagi untuk kita semua pada sore hari ini. Dan juga kepada para peserta yang setia menonton dari awal hingga akhir acara. Maka berakhir pula acara kita hari ini, dan saya akan mengumumkan 4 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Komkep KWI. Selamat kepada Ludovic Eka Widya Kristi dari Jawa Barat, kemudian Ferdi Sera Lurin dari Maluku, Valentina Apriela dari Nusa Tenggara Timur, Agustinus Martin Samuel dari Nusa Tenggara Timur. Dan teman-teman muda Katolik yang ingin menjadi follower yang bijak dan leader yang baik di media sosial, silakan untuk mengikuti program pelatihan media sosial oleh Komkep KWI, yaitu Orang Muda Kreatif Academy. Silakan cek ke media sosial OMK.net di Instagram, Facebook, dan Twitter, serta website orangmudakatolik.net. Dan akan ada seleksinya ya. Selain itu, dalam rangka mendukung program ekonomi digital Indonesia, Komkep KWI mengadakan kegiatan Pre-Startup Weekend Indonesia, yaitu serial diskusi online tentang entrepreneur tiap Sabtu dan Minggu di Instagram Live @startupweekend, dimulai Sabtu depan 25 Juli pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dengan topik Impact Leadership, mengasah kepemimpinan yang partisipatif bagi entrepreneur. Menghadirkan Pastor Alex Ketua Komkep Keuskupan Agung Medan, dan Benyamin Ruslan, founder dan CEO S2BC. Untuk pendaftaran, silakan dicek dan follow akun Instagram Startup Weekend. Selain itu, bagi yang ingin mengikuti pelatihan digital secara online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terbuka untuk 10.000 peserta. Silakan kunjungi digitalent.kominfo.go.id. Saya Lisa, atas nama pengurus dan tim panitia dari Komkep KWI, mohon undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube OMK.net ini. Baiklah, dan sampai jumpa, serta Tuhan memberkati. Bye-bye. Semua berakar serta dibangunnya di dalam nama
my